Pemirsa, di siang hari ini kami menyoroti satu hal berkenaan dengan kasus-kasus kriminal yang terjadi belakangan ini, pemirsa. Ada 3 kasus kriminal belakangan ini mengguncang publik. Dari mutilasi di Mojokerto, kemudian pembantaian satu keluarga di Indramayu, hingga menculikan kepala cabang bank. Meski berbeda latar, ini semuanya punya kesamaan adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara brutal dan terencana. Nah, fenomena ini membuat rasa aman masyarakat kembali dipertanyakan, sekaligus membuka ruang analisis kriminolog tentang meningkatnya kekerasan ekstrim di tanah air. Kita coba review satu persatu pemirsa kasusnya. Ini adalah kejadian di Mojokerto, kasus mutilasi di Mojokerto yang kemudian menghebohkan masyarakat setelah ditemukan ada 65 potongan tubuh seorang perempuan di semak-semak Dusun Pacet Selatan, Kecamatan Pacet. Identitas korban terungkap sebagai TAS, berusia 25 tahun, perempuan asal Lamongan yang tinggal bersama pacarnya di kos di Surabaya. Pelakunya, pemirsa, adalah kekasihnya sendiri, pelakunya sendiri bernama Alfi Maulana. Nah, ini berhasil diringkus dan mengaku nekat melakukan aksi sadis tersebut karena tekanan ekonomi serta cekcok berulang dalam hubungan mereka. Nah, pelaku menyebut korban sering menuntut gaya hidup yang memicu kekesalan membara hingga meledak menjadi pembunuhan dan mutilasi. Bahkan beberapa bagian tubuh dari korban juga masih ditemukan disimpan di kos pelaku dengan niat akan disebar agar jejak kejahatan tidak terendus. Kita bergeser ke kasus Indramayu, pemirsa. Satu keluarga dibunuh dan dikubur di halaman belakang rumah korban. Korbannya ini, pemirsa, ada Sahroni berusia 75 tahun, kemudian Budi, anak Sahroni, ada Eis, istri dari Budi, lalu ada Ratu, anak dari Budi yang berusia 7 tahun, dan bayi berusia 8 bulan. Ini adalah juga anak Budi. Pelakunya 2 orang yang diduga adalah kenalan korban juga. Kasusnya bermula ketika pelaku berinisial R semula menyewa mobil milik Budi senilai Rp750.000. Namun saat hendak mengambil mobil 2 hari kemudian kendaraan ini mogok. Jadi R kemudian minta uang sewa dikembalikan. Budi menjelaskan bahwa uang ini sudah dipakai untuk membeli kebutuhan rumah. Jadi R kesal dan termotivasi untuk melakukan aksi keji. Pelaku R dan rekannya P kemudian tiba di rumah korban dini hari pada 29 Agustus dengan membawa alat seperti pipa, besi, dan cangkul yang sudah disiapkan sebelumnya. Pelaku memukul Budi, kemudian masuk dan membunuh Sahroni, Eis, dan juga anak sulungnya dengan cara serupa dipukul, pemirsa. Pelaku P juga membunuh bayi berusia 8 bulan ini dengan cara ditenggelamkan di bak mandi. Nah, setelah memastikan semua korban ini tewas, mereka menyimpan mayat dalam satu terpal, menggali liang di halaman belakang rumah, dan menguburkannya sebelum kemudian kabur dengan mobil korban. Kita bergeser ke kasus satu lagi yang sempat menjadi sorotan publik, yaitu penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank. 20 Agustus 2025, Muhammad Ilham Pradipta diculik saat berada di parkiran swalayan Grosir, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV terlihat korban diserang oleh sejumlah pria dan dipaksa masuk ke mobil putih. Sehari kemudian jasadnya ditemukan di persawahan Desa Nagasari, Bekasi, dalam kondisi tangan dan kaki terikat, mata dan mulut dilakban, serta tubuh penuh lebam. Beberapa pelaku sudah ditangkap, ini daftar yang Anda saksikan saat ini, pemirsa, termasuk juga ada pelaku lapangan, ada aktor intelektualnya, kemudian juga motifnya ini masih dalam penyelidikan, mulai dari pengusutan dugaan kredit fiktif senilai 13 miliar rupiah, atau dugaan karena ada penagihan atau collection, sampai kemungkinan dendam pribadi. Jadi polisi mengamankan ada 15 orang terkait kasus ini. Nah, kita lihat, pemirsa, dari 3 kasus tadi, kita coba melihat faktor-faktor dalam aksi kejahatan mereka. Ketiga kasus menunjukkan ada konflik memicu kekerasan ekstrim. Mojokerto misalnya karena asmara, Indramayu karena urusan sewa mobil, dan Kacap Bank karena dugaan kerugian bisnis. Motif ekonomi ini bisa jadi sering menjadi pemicu utama, apalagi bisa disertai dengan frustasi. Lalu ada poin yang kedua, pemirsa, perencanaan tingkat tinggi. Ini ada kejahatan terencana dan spontanitas. Di kasus Mojokerto misalnya, relatif spontan tapi sadis. Di Indramayu dan juga Kacap Bank sangat terencana dari mulai persiapan alat sampai penguburan korban. Tingkat perencanaan ini mempengaruhi skala dan kompleksitas kekerasan. Ada juga unsur relasi korban dan juga pelaku. Hubungan personal memperkuat motif. Misalnya korban di Mojokerto ini sama pacarnya. Kenalan bisnis di kasus Indramayu, lalu aktor intelektual di kasus Kacap Bank. Kepercayaan yang dilanggar ini bisa memicu kekerasan ekstrim. Jika kita melihat 3 kasus tadi, unsur lainnya adalah eskalasi kekerasan. Kekerasan meningkat dari pemukulan dan penikaman hingga mutilasi atau penguburan mayat. Ini mencerminkan juga frustasi pelaku dan tekanan emosional akibat motif ekonomi atau juga dendam. Ada juga implikasi sosial, konflik ekonomi, dendam, dan rasa dirugikan. Ini bisa bereskalasi menjadi kekerasan ekstrim. Jadi pengetahuan pola ini penting untuk pencegahan melalui mediasi konflik, pengawasan transaksi ekonomi besar, dan edukasi sosial soal resolusi tanpa kekerasan. Nah,
Kita melihat pola yang sama pemirsa, konflik pribadi, ekonomi, dan dendam ini bisa berubah menjadi kekerasan brutal dan terencana di 3 kasus lagi. Pertanyaannya pemirsa, apa sebenarnya yang sedang terjadi di masyarakat kita sehingga rasa frustasi dan sengketa sehari-hari ini bisa meledak menjadi tindakan sekeji itu. Nah, kenapa orang begitu tega menghabisi orang terdekatnya bahkan satu keluarga hanya karena persoalan ekonomi atau juga konflik bisnis? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.